Kembali lagi bersama kami pemirsa dalam dialog bincang hari ini. Masih bersama Kak Gina dan juga Kak Dansi nih, putra-putri pendidikan Banten tahun 2024. Membahas isu terkait dengan reformasi di mata Gen Z. Nah, Kak Gina dan juga Kak Dansi nih. Kalau tadi kita udah cerita lah ya terkait dengan bagaimana nih perjalanan kalian berdua mengikuti ajang pemilihan putra-putri pendidikan Banten 2024. Selanjutnya, tentu namanya menjadi putra-putri pendidikan ataupun menjadi duta itu identik dengan generasi muda. Apa sih makna generasi muda menurut kalian? Silakan. Oke, generasi muda. Generasi muda ini apalagi kita ya, salah satunya contoh saya pribadi, Kak Dansi, bahkan Mbak Rida juga masih generasi muda nih. Generasi muda. Nah, generasi muda ini sebenarnya adalah power yang dimiliki oleh suatu negara. Tidak dipungkiri lagi, bahkan sebenarnya masa depan suatu negara itu bakal ditentui dari generasi muda seperti itu. Dan juga generasi muda ini, namun sayangnya pada saat-saat ini tuh generasi muda kadang-kadang masih ada krisis-krisisnya ya. Ada degradasi moral lah ya gitu ya. Dengan alasan adalah globalisasi, ada digitalisasi, namun ternyata itu bukan menjadi faktor yang membuat kita tuh menjadi turun grade gitu. Seharusnya faktor-faktor itulah yang membuat kita jadi upgrade seperti itu. Jadi itu adalah generasi muda itu sebenarnya cikal bakal atau aset yang memang dimiliki oleh sebuah negara atau suatu negara, mohon maaf. Nah, kemudian kalau Kak Dansi sendiri, kalau generasi menurut aku sih generasi itu agen perubahan yang dimana kita pada tahun 2045 akan menjadi Indonesia Emas. Nah, itu menjadi pertimbangan bagi kita Indonesia pada tahun 2045 ini akan menjadi Indonesia Emas atau akan menjadi Indonesia Cemas gitu kan. Dan generasi muda merupakan generasi yang menerima semua unsur budaya khususnya di bidang teknologi. Karena survei membuktikan 95% dari mereka sangat mengakses smartphone gitu kan. Dari aku juga pribadi gitu, digital atau sosial media itu menjadi panggung utamaku dalam aku mengekspresikan diriku sendiri gitu kan. Dan yang paling unik dari generasi muda adalah mereka mempunyai rasa ingin tahu yang lebih tinggi dan tidak pernah puas apa yang telah ia capai gitu. Karena kalau ada kata lagunya generasi muda itu emang darah muda ya. Tentu banget, betul kata Kak Dansi sendiri bahwa memang di era digitalisasi itu tidak menutup kemungkinan kita generasi muda ini memang kudu melek ya terkait dengan apa yang terjadi dan juga memanfaatkan. Salah satunya adalah tadi melalui smartphone yang memang selalu kita bawa ya setiap hari dan di setiap kondisi. Nah, itu juga menjadi salah satu sebenarnya peluang yang bisa kita jadikan hal yang membantu kita kemudian melihat dari permasalahan yang ada. Tentu kalau berbicara terkait dengan permasalahan di Indonesia ada banyak ya. Nah, salah satunya mungkin permasalahan pendidikan. Kita tarik aja dulu ke yang lebih skopnya kecil di Provinsi Banten sendiri. Menurut kalian nih, selaku putra-putri pendidikan di Banten, permasalahan apa sih? Permasalahan pendidikan apa yang memang masih terjadi? Boleh, silakan. Permasalahan yang aku lihat sih dan aku jadikan sebagai advokasi aku juga ya, yaitu ada sebagian anak yang tidak bisa sekolah dan ada juga sebagian anak yang sekolah tapi tidak mau belajar. Nah, ini menjadi PR terbesar bagi saya khususnya. Maka dari itu, dari permasalahan-permasalahan ini saya mengambil advokasi itu rumah anak dengan tema increasing learning, yang dimana untuk meningkatkan minat belajar pada siswa gitu kan. Itu upaya yang memang Dansi lakukan ya. Adapun langkah selanjutnya yaitu kita memberikan sosialisasi tentang pengetahuan yang mendalam. Ternyata pendidikan bukan hanya sekedar belajar mengajar gitu Kak, tapi pendidikan juga suatu kewajiban bagi kita sebagai seorang umat muslim. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, yang artinya bahwa pendidikan adalah kewajiban bagi kita seorang muslim dan muslimat gitu kan. Jadi itu ya permasalahan pendidikan dan juga tadi ada upaya yang memang akan dilakukan oleh Dansi ini ya. Kemudian kalau dari Kak Gina sendiri. Oke, kalau dari aku pribadi, permasalahannya tadi, soalnya karena aku bukan mahasiswa ekonomi, salah satunya adalah generasi muda yang masih minim terkait manajemen ekonomi. Nah, kebetulan yang diambil adalah terkait inflasi. Inflasi emang sebenarnya bukan generasi muda saja ya, semua generasi harus paham akan inflasi dan mempersiapkan minimal aset yang mereka miliki itu sama gitu, terjaga, tidak berkurang seperti itu. Dan emang hal tersebutlah
masih minim di generasi muda khususnya seperti itu, dan kita ketahui investasi itu jangka panjang seperti itu. Maka untuk melek inflasi itu sudah seharusnya disiapkan sejak dini seperti itu. Maka adalah program SEIN ini hadir untuk menjadi penunjang peningkatan pemahaman bagi generasi muda terkait inflasi seperti Oke, baik. Itu juga menjadi sebuah hal literasi ya tentunya. Betul. Bukan hanya literasi tentang baca tulis, tapi juga itu juga adalah literasi ekonomi. Dan memang itu juga sebuah pendidikan yang memang perlu dikuasai oleh semua kalangan ya. Nah, kemudian kita akan beranjak nih. Kalau tadi kita udah ngobrolin tentang pendidikan nih, kita akan ngobrolin terkait dengan reformasi. Selaku Gen Z nih ya, yang memang hidup di era digitalisasi, wah pokoknya serba canggih deh ya. Tentu kita juga memahami tentang reformasi. Menurut kalian berdua, sebenarnya reformasi itu apa? Oke. Boleh, silakan. Reformasi, kalau menurut saya adalah mungkin salah satu peristiwa sejarah dari kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada tahun 1998, yang dimana suatu gerakan dari masyarakat tentang politik dan sosialisasi, tentang politik dan sosial gitu Kak. Yang dimana mereka melaksanakan perubahan sistem yang menurut mereka itu tidak adil gitu Kak. Karena kan mungkin dari masa reformasi itu masih pemimpin yang otoriter, pemimpin yang tidak mendengarkan apa kata rakyat gitu Kak. Jadi itu ya untuk reformasi dari Dansi sendiri. Kalau dari Gina? Kalau dari Gina, reformasi ini merupakan suatu perubahan formasi ya, baik dari politik, pendidikan, bahkan semua hal itu ya. Itu reformasi ini yang menggerakkan adalah generasi muda seperti itu. Nah, jadi dapat kita lihat bahwasannya generasi muda lah yang memiliki peran dan memiliki power untuk melakukan reformasi. Kalau milenial punya reformasi di tahun 1998, maka Gen Z juga nanti akan memiliki suatu reformasi atau suatu peningkatan di tahun 2045, seperti itu. Betul ya. Nah, kalau tadi kan itu kita juga ada mendengar terkait dengan definisi ataupun pandangannya terkait dengan reformasi. Sebenarnya kalau berkaca ya gitu, reformasi kalian belum pernah merasakan juga ya, maksudnya kayak itu kan ya udah bukan kita gitu ya, waktu belum lahir mungkin kan, tapi memang mau nggak mau nih kita selaku generasi muda kita kudu melek terkait dengan sejarah-sejarah yang memang sudah ada ya. Begitupun dengan reformasi. Nah, ada banyak peristiwa yang memang terjadi nih saat reformasi. Tadi juga Gina sempat mention terkait dengan ada loh inflasi juga terjadi ketika masa reformasi. Jika kita menarik ke saat ini nih, pembelajaran apa yang dapat kita ambil? Silakan Gina. Oke, reformasi pelajaran yang kita ambil itu adalah suatu perubahan reformasi ini hadir karena generasi muda. Jadi benar di awal lagi perkataan bahwasanya emang generasi muda adalah power, generasi muda adalah suatu penentu dari suatu negara, dan generasi muda adalah mahkota bagi suatu negara dan penentu bagi suatu negara apakah negara tersebut akan maju ataukah mundur ataukah akan tetap seperti itu. Oke, jadi itu ya pembelajaran yang dapat kita ambil. Ternyata powernya generasi muda ini kuat ya. Sangat-sangat kuat. Kalau dari Dansi sendiri gimana? Kalau menurut aku, karena kan yang udah tadi aku sampaikan juga, bahwa di 2045 Indonesia ini akan menjadi Indonesia emas atau akan menjadi Indonesia cemas gitu. Itu tergantung dari kita sebagai anak muda gitu Kak. Tapi kalau yang aku lihat dari reformasi yang bisa kita ambil yaitu dari demokrasi Kak. Yang dimana kalau waktu dulu mungkin masih sistemnya pemimpin yang otoriter, pemimpin yang tidak bisa mendengarkan rakyat. Tapi di tahun ini kita pemimpin yang demokrasi, yang dimana pemimpin harus bisa mendengarkan apa kata rakyat, baik itu dari pendidikan, politik, dan kesehatan gitu kan. Ya. Nah, tentu juga tadi berarti kalau kata Kak Dansi sendiri ini loh, yang dapat kita ambil adalah yaitu tadi bagaimana dinamika demokrasi di Indonesia ya ketika reformasi itu ada. Nah, kemudian selanjutnya setelah reformasi berlangsung tuh ya, kan udah kan di masa lalu. Terus kita ada di saat ini. Kira-kira seberapa signifikan perubahan dan apa sih yang sekarang kalian rasakan kalau misalnya kita compare lah atau kita bandingkan dengan masa pada reformasi tersebut? Tapi tahan dulu karena jawabannya akan kita temui di segmen selanjutnya. Maka dari itu jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Bincang Hari Ini.